Nama saya Jauharatun Nafisah, NIM 2020333188. Oke, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar untuk melakukan bedah buku tematik supaya adik-adik semua bisa lebih mudah untuk mencari muatan pelajaran yang ada di buku tematik tersebut. Oke, ini buku tematik yang akan saya pakai untuk materi bedah buku kali ini. Saya ambil tema 3 kelas 4 dengan judul peduli terhadap makhluk hidup. Selanjutnya kita akan buka di halaman pertama. Halaman pertama kali ini yakni terdapat subtema nomor 1 dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ada beberapa KD atau kompetensi dasar yang tertera di halaman pertama dan beberapa mata pelajaran juga di halaman pertama. Di sini juga kita bisa melihat tentang tahun terbitnya sendiri adalah 2020, preliminarinya 4, halaman isi ada 124 dengan ukuran bukunya sendiri 19 cm kali 27 cm. Tapi kali ini kita akan lebih spesifik atau kita lebih mengutamakan mapan bahasa Indonesia yang akan kita pelajari kali ini. Di subtema pertama kita akan membuka halaman selanjutnya. Di sini kita bisa melihat sub pembelajaran pertama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pewawancara ketika melakukan wawancara. Ada 6 kolom nomor yang tertera di situ. Bagaimana cara kita bisa tahu kalau ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia? Kita bisa membacanya terlebih dahulu. Di sini saat kegiatan wawancara berlangsung, usahakan tidak terlalu bergantung pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Di situ tertera lebih spesifik dengan wawancara. Dan di sini kita melihat kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Di sini yang 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Dan 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Jadi kalau kita kaitkan dengan halaman 2 tadi, ini ada kaitannya dengan bahasa Indonesia KD yang tadi sudah kita baca. Di sini ada 3 subtema dan masing-masing dari subtema ini ada beberapa mata pelajaran yang kita lihat. Ada mata pelajaran PKN, ada mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, IPS, dan SPDP. Dan di setiap 3 subtema ini ada masing-masing ada pelajaran bahasa Indonesia yang akan kita pelajari. Setelah itu ini ada subtema judul kedua, yakni subtema keberagaman makhluk hidup di lingkunganku dengan subtema judul ini. Kita akan mencari pembelajaran yang berhubungan kaitannya dengan bahasa Indonesia. Kita akan membuka di halaman 39. Kita cocokkan apakah ini ada kaitannya dengan KD atau kompetensi dasar bahasa Indonesia. Dengan kita membaca terlebih dahulu seperti biasa dan kita kaitkan dengan KD bahasa Indonesia. Apakah ada kaitannya? Kita dapat membaca mulai dari
kelas juga bisa. Eksplorasi materi, membuat daftar pertanyaan wawancara. Di sini saja judulnya sudah terdapat wawancara. Wawancara merupakan percakapan dalam bentuk tanya jawab antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan memperoleh suatu informasi, dan kita kaitkan dengan KD Bahasa Indonesia. KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Jadi KD-nya ini sama semua ya, yang seperti di subtema tadi yang pertama. Dan di subtema ketiga juga dengan subjudul Ayo Cintai Lingkungan. Seperti biasa, ini KD-nya dan saya sudah menemukannya di halaman 73. Dengan catatan kita harus membaca terlebih dahulu. Di sini ada kalimat wawancara merupakan kegiatan tanya jawab kepada seseorang untuk meminta pendapat atau keterangan mengenai suatu hal. Di sini ada hubungannya dengan wawancara lagi ya. Berarti ada kaitannya dengan pembahasan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam buku tema 3 ini, kelas 4, kita juga mendapatkan seperti evaluasi pembelajaran 1 untuk meningkatkan penilaian pengetahuan. Jadi tidak hanya materi saja yang kita dapat, kita juga mendapatkan seperti soal-soal yang berkaitan dengan tadi yang kita baca. Semuanya terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga dalam penyampaian tadi yang saya ajarkan mudah untuk dipahami oleh adik-adik semua, dan insya Allah bisa berguna untuk adik-adik. Dan apabila ada kesalahan tadi yang saya sampaikan, mungkin kiranya bisa dimaafkan.